kuping gua mana bang, selalu ada bisikan itu, turun. Si teman gua yang ini ya diikutin sosok makhluk hitam besar, gede bang, matanya merah. Sampai di tenda pun diikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami tak akan bisa sampai seperti ini. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang. Malam bang. Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya lagi apa nih? Ya lagi nganggur aja bang. Oh, nganggur. Iya, bang. Waduh. Nganggur adalah jalan ninjaku. Dan di segmen kali ini lu pengen menceritakan pengalaman di mana, Bang? Pengalaman gua waktu gua tektok di Gunung Pangrango bang. Gede Pangrango ya? Gede Pangrango. Oh, tektok ya? Tektok bang. Bisa dikasih sedikit cerita nggak nih? Ketika pendakian lu di Gunung Pangrango ya? Tektok Iya, pada saat itu ya? tektok. Jadi waktu itu cerita gua waktu ke Gunung Pangrango tektok bersama 6 teman gua mendapatkan hal-hal yang di luar nalar. Sampai akhirnya perjalanan tektok gua ke Gunung Pangrango itu gagal karena mendapatkan insiden-insiden kejadian yang di luar nalar. Sampai-sampai gua harus ngecamp semalam di situ di kandang badak ya? Iya. Nah, kita skip dulu nih Bang Fatur ya. Iya, Kayaknya siap. epic banget nih ceritanya nih. Sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, komen, dan share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi awalnya ini gue dari Jakarta bareng teman-teman gue. Tadi awal niatnya ini sih kita cuma tiga orang bang, tektok. Dan ini cowok semua. Karena kata itu ini pendakian kedua gue, tektok kedua gue di gunung. Akhirnya gue pengen cari teman lagi, satu orang lagi biar berempat. Gue bikin status bang di WhatsApp, yuk yang mau barengan tektok ke Gunung Pangrango besok malam bisa langsung OTW ke basecamp Cibodas. Dan pada akhirnya status gue itu di reply sama teman gue cewek. Dengan isi reply-nya ini, WhatsApp-nya ini, kak lu seriusan besok mau ke tektok ke Gunung Pangrango? Iya bener deh, besok gue berangkat malam habis sisa. Itu hari Sabtu bang. Karena kan saya Jumatnya juga masih kerja kan. Jadi bisanya itu kita tektok ke sana. Jadi belum bisa ngecamp. Akhirnya singkat cerita, isi pesan tersebut dia pengen ikut bang, teman cewek. Cuma di situ saya masih ragu karena ini tektok, resikonya gede gitu. Akhirnya namanya dalam hati saya namanya orang pengen ngikut gitu loh, masa saya larang sih. Yaudah deh ayo gabung. Akhirnya berempat nih bang, jadinya 3 cowok 1 cewek. Nah saya otomatis cari barengan lagi 2 cewek. Akhirnya dapet nih 2 cewek lagi, dapat dari teman pas saya pendakian ke Gunung Sindoro. Jadi kita berenam ini udah saling kenal. Udah pernah mendaki bareng lah ya? Udah pernah mendaki bareng. Ada 1 cewek yang belum kenal kita. Hari Sabtu itu pukul jam habis maghrib lah, kita kumpul di salah satu rumah teman itu ada di Warakas. Kita kumpul di situ, kita prepare, habis sisa kita jalan. Akhirnya kita berangkat berenam. 3 cowok, 3 cewek. Sepasang ya? Sepasang. Dua-dua bang. Dua-dua. Iya.
biar sweet. Akhirnya singkat cerita kita berangkat, tapi sisa start dari Jakarta menuju basecamp Cibodas itu makan waktu hampir kita sampai di basecamp Cibodas itu jam 1 malam. Itu kita santai sih bawa motor ya, karena bawa cewek juga, itu juga berhentian di jalan. Kita nyampe di basecamp Cibodas, kita istirahat bang, karena paginya kan kita langsung trek nih pendakian, karena pendakian kita ini tektok bang. Nah sebelum saya OTW ke basecamp Cibodas, saya udah kontak sama pihak basecamp. Ibaratnya calo bang. Gitu. Kalau saya pengen melakukan pendakian tektok ke Gunung Pangrango ini, itu akhirnya dibalas lah sama Kang inilah, namanya inisialnya Kang Nunu. Akhirnya saya transfer uang simaksi buat tektok ke Gunung Pangrango, dan Kang Nunu ini pesen ke saya, kalau bisa nanti pas melakukan trekking itu kalau bisa tuh habis subuh bang. Masih gelap ya? Iya, karena jarak tempuhnya kan lumayan jauh bang. Satu sisi kita juga bawa 3 cewek. Nah, setelah sampai base camp itu kita istirahat jam 1 malam. Teman-teman pada istirahat, saya nggak tidur, begadang, takutnya kebablasan gitu bang. Udah pukul habis subuh tuh, habis sholat subuh ya, saya bangunin tuh teman-teman. Saya bangunin, suruh prepare, kita jalan, langsung trekking. Tapi bangun sih, saya bangunin. Bangun, prepare. Nanti kita kesiangan. Takutnya nyampe bawah lagi ntar gelap. Gitu. Nah di situ pas kita berangkat kita juga bawa perbekalannya kayak biasa aja bang, kayak tas sekolah gitu, nggak bawa carrier. Kayak ini ya, depek kalau ya depek ibaratnya. Yang bawa carrier cuma saya satu. Dan di situ juga kita nggak bawa kayak perlengkapan safety lah, kayak nesting, kompor, kayak fly sheet, mantel, kita nggak bawa. Karena niatnya cuma pengen tektok sehari doang di gunung. Naik turun lagi. Nah setelah habis subuh kita udah pada bangun, ya biasa lah bang, prepare cewek-cewek gimana sih bang? Sampai itu udah pukul 8 kita belum jalan-jalan trekking bang. Nah saya juga situ udah khawatir, udah was-was. Nih kita sampai nggak ya, bisa nggak ya? Sampai ke puncak, terus turun lagi tuh udah nggak masih gelap lah. Ya kagak ketemu gelap bang. Akhirnya prepare jam 8, baru siap itu ya setengah 9. Udahlah, mau nggak mau kita udah juga nyampe kan, udah nyampe, masa ya nggak jadi. Akhirnya kita ke warung sarapan, ke warung-warung yang di area Cibodas. Kita sarapan sebelum kita melakukan trekking hari itu. Terus yaudah mereka sarapan, saya lagi izin toilet dulu bang. Sebelum saya izin ke toilet sebelum saya izin ke toilet sama teman-teman, saya sudah pesenin ke teman-teman, kalau nanti sesudah makan bungkus nasi sama lauk buat makan nanti di sana bang, di atas siang. Kan kita kayak nggak bawa kompor kan, cuma bawa ciki-ciki doang, cemilan lah. Iya, cemilan doang. Akhirnya sudah saya pesenin begitu bang. Akhirnya saya tinggal kan ke toilet. Sekitar saya habis dari toilet, saya balik lagi. Nah saya nggak menanyakan udah bungkus nasinya apa belum, pikir saya udah gitu kan. Ya saya bodo amat lah, yang penting mungkin dia udah dibeli gitu nasinya. Akhirnya yaudah, singkat cerita pukul 9 kita baru melakukan trekking bang, menuju puncak Pangrango. Akhirnya kita seperti biasa sebelum melakukan pendakian kita berdoa. Setelah itu kita pukul 9 tank langsung melakukan trekking bang. Selamat kita trekking nih bang, sampai di kandang badak itu ya alhamdulillah bang, lancar-lancar aja bang, nggak ada kendala apa-apa. Nah sayangnya itu selama di pendakian dari base camp sampai kandang badak ini bang, itu langkah kami ini terhenti karena banyak foto-foto bang. Biasalah cewek, banyak foto-foto. Sampai saya jalan duluan, nunggu di salah satu sesudah air panas bang. Batu Kukus ya? Iya, Batu Kukus.
Saya tunggu belum sampai saya susulin ke bawah. Ternyata itu teman-teman itu masih di Telaga Warna, masih foto-foto. Itu pukul udah jam berapa ya, jam 10 kayak apa, jam 11 kayak. Saya di situ marah kan, jangan lama-lama lah, ini kita TikTok loh. Pendakian kita singkat, kita nggak bisa lama-lama kayak pendakian pada umumnya. Kita mau sampai puncak jam berapa, mau turun jam berapa. Akhirnya setelah saya susulin mereka, akhirnya udah, setelah itu kita jalan lagi. Oke, mau nggak mau kita harus ngejos. Akhirnya kita ngejos, jalan. Target kita sampai Kandang Badak itu minimal ya sebenarnya sih jam 12 bang. Jam 12. Soalnya kan dari Kandang Badak itu sampai ke puncak Pangrango itu ya lumayan, masih jauh bang. Iya. Sekitar 3 jam lah. Ya kalau Itu cewek, kalau dari Kandang Badak ke Pangrango itu baru disebut jalur pendakian. iya, jalur pendakian. Akhirnya singkat cerita kita lah sampailah di Kandang Badak bang. Dan posisi di situ masih rame. Dan itu hari Minggu. Otomatis pendaki-pendakian udah pada turun bang. Nah sisa kami doang itu yang naik rombongan. Karena kan kita TikTok. Akhirnya singkat cerita nyampe Kandang Badak itu pukul pokoknya udah jam 2 siang bang. Hampir setengah 3 lah. Di situ kita sudah bingung bang. Kita lanjut apa turun? Nah sorry, sebelumnya ini kawan saya cewek ada yang haid satu bang. Khawatirnya di situ satu. Tapi dia juga ngomong sih ke teman-teman, jadi semua udah pada tahu kalau dia lagi haid, lagi halangan. Akhirnya pas di Kandang Badak itu pukul setengah 3 kita istirahat, break dulu, kita minum es. Di situ masih ada warung dulu bang. Masih ada yang jualan di dekat musola situ bang. Masih ada yang jualan, rame situ masih. Akhirnya kita sepakat, kita rembukan. Di situ 2 cewek ini sama 1 cewek, inisialnya 1 I, yang 1 R, yang 1 A. Yang I ini, cewek ini, itu yang haid bang. Nah tapi yang I ini pengen banget ke puncak. Yang 2 cewek ini, yang R sama A ini itu masih gimana ya, masih bingung bang. Gue bisa nggak ya sampai sana gitu. Masih labil lah, masih takut. Akhirnya kita rembukan. Yang cowok ini nih, yang 2 ini, yang si A sama si R, itu ya manut aja, ngikut aja bang gitu. Kayak ayo aja gitu. Akhirnya kita rembukan. Saya bilang, yaudah deh, gua nganter si I dulu nih, si cewek yang haid ini dulu ke puncak. Kalau kalian pengen nyusul, pelan-pelan deh, nanti kita ketemuan di puncak Pangrango itu pukul jam 6 lah paling lama. Jam 6 maghrib. Kalau lu belum pada sampai jam 6, gue bakalan turun. Kalau lu mau nunggu di Kandang Badak, lu tunggu dah. Ini ambil headlamp 1. Kita tuh cuma bawa headlamp 2 bang. Yang satunya itu nggak full baterainya. Akhirnya gue bawa 1 headlamp, yang satunya gue tinggal buat temen gue berempat. Akhirnya gue mutusin untuk jalan berdua bang, duluan ke puncak Pangrango sama si I ini yang lagi haid ini. Akhirnya singkat cerita, gue jalan sama I duluan ke puncak itu dengan penuh semangat lah. Yang si ini juga udah ngeluh-ngeluh sakit bang, soalnya kan lagi haid juga bang. Tapi dia kekeh pengen banget sampai. Soalnya kalau kata dia kalau kita turun lagi, gua takutnya nggak bakal kuat lagi kak sampai sejauh ini. Soalnya dia belum pernah ngerasain TikTok gitu. Pengen banget nyoba gimana sih rasanya TikTok gitu. Udahlah singkat cerita, alhamdulillah gue pukul jam 5:30 bang, gue sampai di puncak Pangrango bang. Itu sepi masih, nggak ada pendaki bang. Itu hari Minggu ya? Hari Minggu. Akhirnya gue foto-foto berdua. Sekitar pukul 5:30 itu. Nggak lama gue turun. Sesudah foto di puncak gue turun ke Mandalawangi bang.
untuk foto-foto di Mandalawangi. Itu pukul udah mau jam 6 sore, gue nunggu di Mandalawangi kok teman-teman belum pada sampai. Apa dia nyusul, apa tunggu di bawah, apa tunggu di kandang badak. Pikir gue, kita juga udah janji jam 6 tank kan bang. Mungkin ya dia turun kali, soalnya nggak nyampe-nyampe nih. Saya bilang ke si I ini, si cewek yang I ini nanya kan, ini mana nih mereka kok nggak nyampe-nyampe, apa dia turun, apa dia naik nyusul kita tapi belum sampai. Yaudah deh, kita turun aja, ini udah mau gelap kok. Akhirnya yaudah, saya naik lagi ke puncak Pangrango. Di situ saya langsung turun. Setelah saya jalan beberapa menit, sekitar 5 menit, tiba-tiba teman-teman saya nyampe, alhamdulillah. Berempat itu, sampai teman-teman yang cewek itu nangis bang. Sampai di puncak itu nangis bang, semua. Karena senang ya? Karena senang, saking susah payahnya, saking ya baru pertama kali tektok lah. Akhirnya kita foto-foto di puncak tersebut, puncak Pangrango, berenam. Di situ tiba-tiba ada rombongan bang. Nggak tahu, mungkin dia ngecamp di Mandalawangi, apa ya mungkin di Mandalawangi itu. Tiba-tiba ada rombongan rame bang, sekitar 13 orang. Akhirnya kita difotoin di situ, foto-foto itu sekitar pukul jam hampir mau 6:30. Tapi kondisi sih masih terang bang. Sekitar 6:30 kita foto-foto di situ. Setelah foto-foto pendaki itu turun bang, rombongan ini yang 13 orang ini. Dia kayak open trip kayaknya sih dah. Dia turun. Oke, turun duluan, kita masih foto-foto, masih turun lagi ke Mandalawangi. Malam-malam? Iya, nggak malam sih, tapi masih terang bang. Tapi udah 6:30? Iya, hampir 6:30 lah. Kita foto-foto bentar di Mandalawangi, akhirnya kita naik untuk bergas pulang. Turun ke bawah base camp. Karena tujuan kita ya itu bang, tektok kan. Nah, karena kalau kita mau sehari kita nggak bawa tenda. Akhirnya yaudah, sekitar pukul jam 6:30-an kita naik lagi ke puncak dari Mandalawangi tuh. Udah kita turun malam itu. Akhirnya selama turun itu kita ya kena gangguan bang. Mungkin teman-teman nggak ngerasain, saya sendiri yang ngerasain, yang ngeliat. Nah selama kita turun nih, pendakian menuju ke kandang badak nih bang, itu udah gelap lah pokoknya bang. Tiba-tiba ada teman cowok yang inisial R, ini tiba-tiba sakit bang. Tiba-tiba break, dia ngeluh sakit, kayak masuk angin gitu bang. Akhirnya udah kita break. Lu kenapa R? Sakit kok bang katanya, meriang masuk angin. Oh yaudah istirahat dulu. Istirahat sebentar bang, karena itu udah gelap. Gue cuma bawa headlamp cuma satu bang, yang satunya juga agak lowbat. Jadi 2 headlamp penerangan itu malam itu. Jadi istirahat sebentar. Akhirnya dia dikasih minyak angin kan bang, minyak angin. Akhirnya saya tanya, lu masih bisa jalan kan? Masih sih bang, yang sakit cuma meriang doang kan, ibaratnya kayak masuk angin doang kan. Iya bang, yaudahlah kita jalan pelan-pelan, soalnya kita bawa yang high. Soalnya cewek ada yang haid bang. Si I ini ya? Si I ini. Soalnya kalau orang haid di gunung kan baunya cium banget. Saya yang takutkan, saya takutkan ya ke dia bang. Akhirnya saya bisikin ke teman yang si R ini, yang cowok ini. Akhirnya mungkin dia ngerti lah. Akhirnya dia paksa bangun, jalan lagi pelan-pelan. Saya sambil jalan, senter cuma satu, jalan terus berhenti senterin, jalan berhenti senterin. Itu saking cuma penerangan cuma satu bang. Akhirnya kita berapa menit jalan lagi, si R ini berhenti lagi, ngeluh lagi. Di situ saya udah mulai kesel ya, ibaratnya. Kok lu ini loh apa kayak nggak apa ya, kok kayak nggak kuat gitu, masa sama cewek kalah sih.
Saya sampai bilang ke gitu ke si R ini kan, kalau sama cewek kalah sih. Bukannya gitu tuh, fisik gue juga lagi. Iya gue tahu fisik orang kan gak nentu-nentu kan. Cuma ya kasihan lo yang ceweknya lo. Kita logistik nggak bawa apa-apa. Kita nggak bawa perlengkapan safety. Kalau hujan, badai gimana? Ayolah jalan pelan-pelan. Penting pokoknya kita harus turun malam ini. Nah yang si cewek ini bang, 3 ini itu lebih bela ke yang sakit. Ya itu mah pasti lah ya. Pasti setiap pendakian pasti lebih ngebela yang sakit. Saya tahu kalau dia sakit, cuma lihat sikon lah. Kita ini di alam, kita ini di gunung. Kita nggak tahu keadaan alam gimana. Apalagi dengan peralatan lu yang nggak memadai buat pendakian. Buat pendakian. Sampai mantel pun kita nggak bawa bang. Yang saya takutkan itu ya hujan, badai. Kan mencegah hipo juga bang. Takut juga bang. Akhirnya di situ saya udah cekcok sama teman saya bang. Sama si R ini. Sama si cewek semua. Semua berpihak kepada yang si R ini. Lu gimana sih? Lebih mentingin turun cepet banding nyawa temen lu sendiri. Di situ udah bawa-bawa nyawa bang. Ya, terus saya marah lah. Lu gimana sih? Dari awal pendakian nih, lu semua udah ngeremehin waktu, kayak udah nyempelin gitu. Yang seharusnya kita trekking habis subuh, kita trekking tahu nggak jam berapa kemarin? Jam 9. Itu spare waktu udah berapa jam? Yang seharusnya kita bisa turun sore, ini masih tengah malam, jam 7:30 kita masih di punggungan puncak. Nyampe kandang badak pun belum. Akhirnya di situ ya gue diem bang. Gue udah nggak mau negor teman-teman gue, karena dia kan gue ajak ya. Dia nggak mau dengerin gue gitu. Kayak lebih bikin aturan sendiri. Lu juga dari awal nih jalan foto-foto, dikit foto-foto. Orang kita TikTok kok. Lu kalau ngecamp 2 hari semalam ya bodo amat lah. Lu mau jalan selambat apapun juga nggak masalah. Akhirnya di situ pukul jam 8 malam bang. Udah hening seketika. Headlamp saya matiin, ngirit baterai bang. Posisi saya di sini, ini jalur bang. Saya di sini. Nah teman yang sakit di kanan saya, yang cowok satunya di sini, yang 2 cewek di belakang. Nah yang height ini, si I ini di paling belakang. Saya iseng bang, nyalain headlamp. Center ke belakang. Otomatis kan saya fokus ke depan, ke dia. Entah di belakang yang si I ini ada sosok gede bang. Itu sosok gede, hitam, itu matanya merah bang, nyala banget. Situ saya langsung matiin headlamp, saya nyebut astagfirullahaladzim, Allah, astagfirullahaladzim. Nggak tahu kenapa saya sontak langsung samperin teman-teman. Gue nggak mau tahu hari ini kita harus turun. Pokoknya gue nggak mau tahu hari ini gue harus turun, kita harus turun. Kenapa sih kak? Kenapa emang? Gue nggak mau tahu. Gue kalau besok turun, gue bakal di-cut dari kerjaan gue. Gue sampai bilang bawa-bawa kerjaan bang. Jangan sampai gue di-cut dari kerjaan. Ya kan gue nggak mungkin ya langsung lihat itu gue cerita ke mereka kan nggak mungkin bang. Akhirnya setelah kayak gitu malah makin ricu bang, cekcoknya tuh. Lu kalau mau turun duluan aja kak, soalnya ada yang sakit ini katanya. Ya iya gue tahu sakit, cuma ya ayo. Sampai pengen saya gendong bang. Si R ini. Roy, ayo Roy. Habis saya please Roy, ayo Roy. Roy nama asli nih? Ya nama asli. Ayo Roy, jalan, please lah. Kesian sama teman-teman. Ya tur sebentar ya katanya. Gua ngaso dulu. Akhirnya singkat cerita, jadi kerokin bang. Dia sakitnya itu ya dibikin gimana lah bang? Dibikin lebay. Gitu bang, bikin lebay bang. Maksudnya gua nih bang, Roy lu masih bisa jalan.
maksud lu masih bisa jalan kan, kaki lu masih nggak kenapa-napa kan, dipaksa lah. Cuma masuk angin biasa ya biasa lah di gunung. Cuma lemes puyeng iya, gitu. puyeng-puyeng dikit lah, kecuali kaki lu patah baru apa harus gue panggil ranger ke bawah. Akhirnya gue malah diginiin sama teman-teman, lu kok jadi ninggalin teman-teman lu sendiri sih kak? Terus gimana? Lu mau di sini semalaman sampai besok pagi? Kalau badai, petir, hujan gimana? Kita nggak bawa tenda loh. Kita mau makan apa? Itu sisa ciki bang. Sisa ciki satu ya. Sisa ciki satu logistik sama air. Akhirnya si R ini sudah dikerokin bang. Jalan lagi kita. Akhirnya jalan lagi. Nggak lama lagi, hampir setengah jam lama tuh bang. Jalan kita jalan, itu kandang badak masih jauh. Break lagi bang, ngeluh lagi. Posisi di situ gue udah nggak mau negor teman-teman gue. Gue udah diem lah, udah nggak mau bodo amatan. Dan di situ sosok yang gue bilang tadi itu bang, gundurwo itu masih ngikutin yang si ini bang. Sepanjang jalan bang, gede hitam masih ngikutin bang. Gue yang takutinnya di dia doang bang, karena dia posisinya lagi hide. Akhirnya di situ ya tetap ke gue paksa, ayolah turun, gue nggak mau tawarin turun. Akhirnya singkat cerita setelah break itu teman-teman ngeluh lapar bang. Ya udah kak, gue lapar semua tuh teman-teman. Ya gue spontan dong bilang bang, yaudah makan nasi yang tadi dibungkus aja, ya makan bareng-bareng. Akhirnya kata dia, ya nggak gue bungkus kak, kan di situ udah gimana kesannya bang. Akhirnya di situ gue makin emosi bang, sampai kata-kata kotor gue keluar di situ bang. Akhirnya kita kelaparan. Itu belum sampai kandang badak ya? Belum bang. Itu hampir udah pukul tengah malam lah, jam 9 kayaknya. Akhirnya singkat cerita kita ketemu pendaki bang, pendaki yang 13 orang itu. Ternyata dia lagi break di salah satu tempat sebelum sampai kandang badak. Akhirnya kita dibantu sama 13 orang pendaki itu. Dia ketuanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Akhirnya kita dibantu dibikinin mie bang situ. Akhirnya dibikinin mie. Terus kita makan lah di situ. Sudah dimasakin mie, mereka langsung turun bang. Akhirnya kita diajak turun bareng. Sampai kandang badak itu sekitar pukul jam 11 atau jam 12 malam. Kita baru sampai kandang badak. Nah, setelah sampai kandang badak, gue kan udah nggak mau ngomong sama teman-teman gue ya bang. Gue udah misahin diri bang. Oke, gue posisi gue udah, dia lagi ngumpul di dekat toilet lah bang, agak di atas sedikit dekat mata air. Dia kumpul di situ, gue agak di jalur pendakian. Gue sendiri tuh bang di situ. Oke, gue sendiri. Gue dipanggil sama teman-teman gue, kak sini kak, ngumpul kak, minum kopi, minum ini. Gue nolak. Badan gue udah dingin bang. Nah setelah itu gue menyendiri duduk kayak diem. Tiba-tiba teman gue nyamperin gue ngasih selimut. Bang lu kedinginan bang, katanya. Enggak kok, aman udah, senang di sono aja, gue bilang. Akhirnya saya dikasih selimut bang, selimutin. Tak kenapa di situ gue masih sadar bang. Di situ gue banyak banget dapat gangguan, kayak bisikan bang, turun. Suara turun, pokoknya disuruh turun lah gue. Akhirnya singkat cerita gue bengong, entah nggak tahu kenapa gue menggigil kedinginan bang. Tiba-tiba gue nggak sadar bang. Itu gue sadar itu gue di tenda. Nah gue diceritain sama teman-teman gue nih bang, kalau gue pas itu waktu gue menggigil itu gue udah kesurupan bang. Udah nggak sadarkan diri. Orang pikir-pikir udah nggak sadarkan diri gue di situ.
Nah, pendaki-pendaki yang nolongin gue ini, yang di pas di jalur ini, yang 13 rombongan ini, disangka gue hipo bang, karena gue kedinginan kan, menggigil, saking gue hipo, sampai gue katanya dililit kain blanket, sampai gue pakai air hangat ditempelin ke badan gue, tapi ya suara gue udah beda, bukan suara gue. Terus juga gue udah teriak-teriak, kayak udah nangis, wah udah kayak nangis lah gue, sepanjang itu nangis, kayak udah berontak di situ. Akhirnya gue dimasukin ke tenda katanya, itu posisi gue nggak sadar ya bang. Akhirnya gue dimasukin ke tenda, dia bangun tenda lagi, pendaki itu yang nolongin gue bapak-bapak sama ibu-ibu bang. Gue dimasukin ke tenda, yaudah gue dibacain apa ya, kayak baca-baca gitu lah bang lah, gue nggak ngerti, tapi gue nggak sadar bang. Gue sadar itu ya sekitar pukul jam 2 pagi bang, jam 2 pagi ke jam 3 pagi kayaknya bang. Gue baru bisa melek itu. Tadinya ya mata gue katanya itu ya melotot aja bang, melotot aja. Teman-teman gue ini ya nangis ngelilingin gue, sampai sendoknya dimasukin ke mulut gue bang. Gue melotot aja, tapi melototnya itu ya nangis bang. Melotot sambil keluar air mata. Nangis. Nah setelah gue sadar, gue baru bisa kedip melek gitu bang. Itu gue sadar tuh sekitar jam 2 jam 3 pagi tuh gue sadar, ngeliat teman-teman gue di tenda itu ngelilingin gue, bunderin gue, sama ibu-ibu gue ditopangin palanya, kasih minyak angin. Gue ngeliat, gue tahu kalau itu teman-teman gue. Cuma ya gue mau ngomong gak bisa. Gue kenapa gitu, dalam hati gue kenapa, tapi gue nangis terus, nangis. Gue ini kenapa, ya Allah gue kenapa. Nggak tahu kenapa ya, kayak di belakang ini kayak masih ada sosok yang ngikutin bang, dalam tenda. Pandangan gue ya ke cewek yang ini, selalu ke dia. Dan saat itu lo nggak bisa ngomong. Gue nggak bisa ngomong. Gue mau ngomong, mau keluar kata-kata ya nggak bisa. Akhirnya gue, iya dah, sepanjang malam tuh gue nangis. Gue dibacain surat-surat sama ibu-ibunya itu. Nah setelah gue kejadian itu, setelah gue sadar bang, nggak tahu kenapa dari rombongan yang nolongin gue ini 13 orang ini ada yang kesurupan bang, kena juga salah satu rombongannya. Itu udah gimana bang, udah kayak surupan macan ya gitu bang. Itu apa yang kesurupan itu, rombongan itu sama yang bapak-bapak nolongin gue udah kayak bertarung di situ bang. Lu siapa katanya, suaranya ya Sunda lah gitu bang, gue nggak ngerti lah bahasanya. Kira singkat cerita si bapak-bapak ini kayak yang pendaki kesurupan itu kayak lari bang, lari kayak kemana gitu. Akhirnya dikejar sama yang bapak-bapak yang nolongin gue ini, dikejar, entah itu dibacain apa-apa, udah langsung sadar gitu aja hilang. Nah gue sekitar jam 4 gue sadar bang. Baru bener-bener sadar jam 4? Gue baru bener sadar. Cuma ya gue, tubuh gue ya lemes. Tapi lu udah bisa ngomong? Gue bisa ngomong, cuma ya kayak nggak nyambung ngomongnya. Ini kita di mana? Gue ngomong ke teman gue, kok kita nggak turun? Bukannya kita tadi turun ya? Iya nanti aja diceritainnya. Akhirnya ya udah tuh, saya tidur kembali kan, tidur lagi, rebahin badan, cuma masih bingung gitu. Dalam hati ya, kenapa gitu. Tahu-taunya kata si bapak-bapak yang nolongin gue ini, ya itu bang, karena gue tak di jalur ngomong kasar, karena gue bikin keributan di
di jalur. Akhirnya gue malam itu diceritain di situ bang, di dalam tenda bapak-bapak itu sama bapak-bapak itu. Katanya gue sempat teriak-teriak apa ya, minta tolong kayaknya bang. Itu gue juga diceritain, soalnya posisi gue itu ya abis itu ya nggak sadar gitu bang. Udah kayak gue tidur, bangun-bangun ya di tenda, kayak mulut gue itu ya kayak dikunci gitu. Gue mau ngomongin satu kata pun nggak bisa. Cuma lu ngedengar dan ngeliat nih ya? Gue cuma ngedenger sama ngeliat. Pas lagi dibaca-bacain ayat, lu pun ngedenger? Ngedenger. Itu gue nangis, saya nangis panjang malam tuh nangis pokoknya. Nah, si cewek yang ini itu selalu apa ya, ngeliat ke gue juga pun ngeliat, selalu fokusnya ke dia gitu. Karena mungkin gue ngeliat hal yang gue belum pernah lihat gitu. Entah gue kaget apa gimana. Dan posisi juga pas gue di jalur itu ya gue panik bang, karena takut dia yang kenapa-napa. Soalnya pas gue melakukan pendakian tektok ke Pangrango itu, gue sampai izin ke orang tuanya. Si ini? Sampai gue datang ke rumah orang tuanya buat izin ngajak dia. Terus kalau kenapa-napa yang jadi tanggung jawab kan gue juga bang. Makanya pas turun dari puncak itu lu sempet ngotot ya? Sempat ngotot. Malam ini kita harus turun. Karena gue sempat. Karena lu merasa bertanggung jawab karena udah ngajak mereka. Tapi mereka nggak mau ikut aturan main gue bang. Malah menyepelekan waktu. Akhirnya sekitar jam 3 malam tuh, ya udah mereka udah pada keluar tenda, tapi gue belum sadar full gitu bang, masih remang-remang lah ibaratnya. Masih gimana ya, masih lemes badan, setengah sadar. Kuping gue ya mana bang, selalu ada bisikan itu, turun. Entah itu dari mana, gue nggak tahu asal suaranya. Akhirnya sudah jelang pagi, gue baru bener-bener sadar full itu bang. Gue keluar tenda, bingung gue bang, loh kok pagi? Bukannya kita turunnya malam ya, harus nyampenya malam. Akhirnya teman-teman gue, nanti aja kak diceritainnya di bawah. Akhirnya yaudah yuk turun. Akhirnya di situ juga gue tetap ngajak turun. Teman-teman gue juga nggak mau, tetap mau nungguin pendaki-pendaki ini. 13 orang ini. Karena posisi gue juga nggak enak gitu bang, nyusahin pendaki ini. Tadinya sih malam itu niatnya sih gue pengen minjem alatnya dia bang, kayak tenda, flysheet, kompor, minta logistik. Jadi biar mereka turun ke bawah, pulang ke rumah gitu. Nanti biar lu titipin itu ya? Biar apa ya, biar mereka waktunya kerja nggak keganggu gitu. Tapi karena memang mereka takutnya jadi bahan omongan di gimana katanya nanti kita nyusahin apa gimana. Tapi kata si bapaknya ini sih ya nggak apa-apa lah, untung ada kami katanya. Kamu kalau nggak ada kita, saya nggak tahu katanya kamu bakal kemana katanya. Kita langsung turun bang, pukul jam 10 pagi kita turun tuh bang, turun. Singkat cerita sampai di sesudah air panas, saya dengar bang dari rombongan ini, bener aja dugaan saya, kayak dia ngomongin rombongan kita gitu. Kayak nyindir lah. Anjir, gara-gara dia tuh gua gawe, kayak nyindir lah. Bentar lah, gua mau nelfon supervisor gua pengen ngabarin nih, izin gitu ya, gitulah pokoknya. Akhirnya singkat cerita kita turun sampai di Cibodas itu pukul siang bang, jam 2 siang. Udah akhirnya di situ kita prepare buat pulang. Dan akhirnya lu berenam kembali ke rumah dengan selamat semua ini ya? Akhirnya gue berenam
kembali ke rumah dengan selamat. Tapi ya gitu, nggak saling tegur sampai sekarang. Alhamdulillah setelah gue ceritain sih kejadian ini, dia baru pada ini lah, baru ngerti lah ya. Dan akhirnya 5 orang temen lu ini mengerti ya, kenapa saat di jalur itu lu cepet kekeh minta turun gitu. Minta turun dengan alasan gue bekerja bang. Karena padahal yaitu si teman gue yang ini ya diikutin sosok makhluk hitam besar gede bang, matanya merah, sampai di tenda pun diikutin bang. Setelah itu ya kita ya gitu lost contact, nggak kontak-kontakan, saling sindir di status bang WhatsApp gitu. Tapi sekarang udah nggak kan? Tapi alhamdulillah sekarang sih udah ngerti lah bang. Gokil banget nih cerita lu nih. Nah, Fatur. Iya bang. Kita kelas balik nih ya tentang perjalanan atau pendakian tektok lu nih ya, dari base camp ke Pangrango. Turun lagi. Emang sih nggak dianjurkan ya sebenarnya ya. Nggak dianjurkan karena tektok itu kan mau nggak mau kita mengepres perbekalan kita sedikit mungkin. Jadi pas saat pendakian itu lu ya nggak siap tentang keadaan di alam kayak gimana gitu. Nggak siap. Yang dijanjiin ngetrek mulai trek itu abis subuh ya. Subuh. Tapi ternyata ngaret akhirnya jam 9 baru jalan. Baru jalan kita. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman lo ini udah pernah tektokan belum sih di Pangrango itu? Belum sih bang. Kalau yang 2 orang cowok ini ya baru kemarin tektok sama gua kegede bang. Sebelum atau sesudah kejadian ini? Sebelum. Oh sebelum. Sebelum kejadian ini. Seharusnya dia udah paham dong. Iya. Dengan jarak dan waktu tempuhnya. Kalau tektok tuh kayak gimana? Dan untuk 3 cewek ini ya belum pernah ngalamin. Dan baru pertama kali tektok ke situ. Karena ngaret waktu ya. Ngaret waktu. Akhirnya lu ketemu malam juga nih. Ketemu malam sampai ketemu pagi lagi. Nah akhirnya yang tadinya niat tektok jadi bermalam dong. Bermalam bang. Karena kejadian yang itu bang. Singkat cerita nih, dimana lu udah sampai di Kandang Badak ya, sore hari kalau nggak salah. Sore hari. Sekitar jam 2:30. Udah siang menjelang sore lah ya. Nah tadi lu sempat buat keputusan di sini bahwa si I ini ngotot nih pengen ke puncak ya. Banget ke puncak bang. Dan 2 orang ini udah mulai ragu. Dan akhirnya lu buat keputusan kalau misalnya lu mau naik aja, lu duluan sama si I nih. Iya. Nunggu di puncak. Kalau sampai jam 6 belum sampai, lu turun lagi. Bang. Berdua sama si I. Akhirnya lu mulai trek lah nih ya. Mulai trekking tuh jam 3. Itu dari Kandang Badak ke puncak Pangrango itu nggak ada kendala apa-apa nih? Lu berdua jalan? Kalau untuk itu sih nggak ada kendala apa-apa sih bang. Hingga akhirnya lu sampai di udah hampir maghrib ya? Hampir maghrib. Di Tugu Puncak nih. Tugu Puncak. Nah, setelah itu lu turun nih ke Mandalawangi. Sempat turun foto-foto di situ sebentar bang. Oke. Dan akhirnya lu naik lagi. Akhirnya gua naik lagi, nggak cerita setengah jam lah. Gua mau turun, teman-teman gua nyampe bang. Ya mau nggak mau nungguin lagi. Iya, mau nggak mau nunggu foto-foto lagi. Foto-foto lagi di puncak dan turun lagi ke Mandalawangi. Ini menurut gua keputusan yang nggak ini banget sih, nggak etis. Seharusnya kalau udah kayak gitu jangan maksain. Iya. Kan karena dilihat dari keadaan alat yang lu bawa nih, tadi lu sempet bilang kan headlamp cuma 2. Dan yang satu pun udah mulai redup. Bisa membahayakan lu dengan yang lainnya juga sih kalau menurut gua. Hingga akhirnya lu mulai turun nih dari Tugu nih. Turun dari puncak. Jalan. Nah, tadi lu bilang bahwa si I ini ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin bang. Itu ya sosok gede ibarat kayak gundurwo lah bang. Tapi ya mukanya itu ya nggak jelas gitu. Cuma matanya mencolok merah gitu bang. Mungkin, nah gue juga pernah ngalamin sih ya secara nggak langsung ya, ketika pendakian gue dulu. Bahwa saja dari Tugu Pangrango itu ke Kandang Badak, emang penunggunya itu. Itu ibarat kata kayak penguasanya lah. Jalur itu, yang si hitam itu. Nah, tadi lu sempet berhenti karena si R ini nih. Karena si R tiba-tiba ngeluh sakit nih. Tiba-tiba sakit, ada kendala.
Nah, kira lu cepet ngotot dan berdebat lah gitu. Berdebat sih itu bang. Berdebatnya karena gue ngelihat sosok itu hitam itu bang, yang ngikutin si teman gue yang ini yang high. Untungnya lu bertemu 13 orang pendaki 13 orang pendaki alhamdulillah. Dan lu dikasih makan lah ya. Kasih makan gue di jalur. Akhirnya lu turun bareng dengan mereka tuh. Akhirnya turun bareng dengan mereka. Sampai Kandang Badak, lu tempat misah nih. Tempat misah bang. Karena agak kesel lah ya. Kesel gimana bang? Berarti pas saat temen lu ngasih selimut lu ini, lu masih sadar? Masih sadar bang. Gue masih ngomong, masih interaksi sama teman gue. Bang, selimut nih bang. Iya, makasih ya. Lu kedinginan bang? Enggak kok, nggak apa-apa aman. Udah lu sana aja. Gue di sini nggak apa-apa. Setelah itu lu udah nggak sadarkan diri? Setelah itu gue udah nggak sadarkan diri bang. Tapi teman-teman lu ini cerita, lu ini kesurupan atau hipo nih? Kesurupan. Oh kesurupan. Awalnya sih mereka bilang hipo. Sampai gue dililitin kain blanket. Emergency blanket gitu ya? Blanket. Akhirnya gue sampai lidah gue nih dikasih, pokoknya diminumin air panas. Setelah itu ya gue udah katanya teriak-teriak. Suara gue juga udah beda, bukan gue. Teriak-teriak tapi sambil nangis. Berontak-berontak. Sampai itu pendaki-pendaki yang 13 orang itu sampai melukin gue semua. Dan akhirnya memutuskan buat buka tenda lah situ. Akhirnya memutuskan untuk buat buka tenda buat semalam lagi dia mereka. Karena kejadian gue itu. Nah nggak cuma di situ aja nih. Nah dari rombongan 13 rombongan pendaki ini, 13 orang ini juga salah satunya ada yang kesurupan juga tadi disebutnya. Ada. Setelah gue siuman ya. Ibaratnya itu tiba-tiba sontak ada yang masuk ke salah satu tubuh pendaki yang nolongin gue ini. Tadi lu sempat bilang bahwa saja gaya-gayanya tuh kayak macan. Kayak macan. Dia kayak gimana ya? Kayak macan lah, kayak abang-abang gitu. Dan akhirnya tadi sempat bilang bahwa saja dia itu lari deh. Lari. Dan dikejar oleh bapak-bapak itu. Dikejar oleh bapak-bapak ini. Nah bapak-bapak ini ya ibaratnya kayak bisa lah untuk hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya diselamatin lah ya. Akhirnya keluar semua nih. Keluar semua. Sampai di mana ketika lu udah mulai sadar nih, tapi keadaannya lu nggak bisa ngomong. Tapi lu ngedengar dan melihat bahwa saja lu lagi dibaca-bacain ayat suci Al-Quran. Ya pas gue sampai dibacain ayat suci Al-Quran ya, gue nangis gitu, kejer bang. Deras air mata gue tuh nangis. Tapi sambil melotot mata lu? Sambil melotot. Itu gue diminumin air panas sama ibu-ibu itu ya nggak masuk. Diminumin pakai sendok gini tetep aja ngalir, nggak masuk. Berarti mulut tuh udah ngancing gitu? Udah ngancing. Dan alhamdulillahnya akhirnya lu sadar juga. Alhamdulillah nggak lama. Dini harinya ya? Di pagi hari harinya? gue sadar bang, walaupun nggak stabil. Akhirnya lu memutuskan buat cepet-cepet turun nih. Buat cepet-cepet turun. Tadi lu sempat bilang jam 10 udah turun dari Kandang Badak. Iya. Nah, tadi ada omongan lah ya dari rombongan 13 orang ini. Ada yang kayak nyindir gitu. Nyindir gitu bang. Katanya kita nyesain lah, bagaimana, mengganggu kerjaan dia, kuliahnya dia. Gitu. Alhamdulillahnya lu berenam bisa sampai ke base camp dengan selamat semuanya. Alhamdulillahnya itu gue bisa selamat utuh. Sampai base camp semuanya ya. Walaupun saat itu lu dan temen lu agak lost contact, agak renggang lah ya. Renggang bang. Tapi sekarang ini udah enggak ini kan? Ya alhamdulillah sekarang udah masih kumpul bang. Nah, kumpul lagi karena lu udah jelasin semuanya. Udah jelasin, ceritain semua kejadiannya, jadi mereka ngerti, akhirnya jadi kumpul lagi bang. Sampai sekarang alhamdulillah. Gokil banget sih ceritanya nih. Nah, thank you banget nih ya. Udah mau berbagi pengalaman lu lagi di sini nih untuk yang kedua kalinya nih. Siap, bang. Nah, Bang Fatur, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan lagi nih buat teman-teman semua? Buat teman-teman nih, buat yang melakukan pendakian kemana saja, angka baiknya jangan pernah meremehkan waktu lah. Karena waktu itu sangat berharga. Benar. Sedikit di sini gue mau nambah kembali nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih. Nggak cuma di gunung,
di kantor, di tempat kerja, dimanapun kalian berada, minimal banget 2, sopan sama santun. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Bang Fatur pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan Fatur. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.